Oke, sebelum nanti lanjut kesaksian yang tadi kesaksian, evaluasi, bersaksi, evaluasi, resolusi, dan konsumsi. Ya, oke. Kita angkat lagu Pelangi Sehabis Hujan. Tuhan sungguh percaya. Yang menjaga dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanpa bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas rasa iman. Rasakan tanpa bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas rasa iman. Tahun 2025 buat saya itu tahun seperti tadi ya lagu kita ya, tadi bergelombang, jadi naik turun, ada suka, ada dukanya, ada masalah, ada jalan keluar. Jadi memang Tuhan izinkan untuk lewatin itu gitu. Biasanya kalau di akhir-akhir tahun gitu, saya ingat itu kayak sesuatu hal yang baik aja, cuman ternyata di tahun 2025 itu buat saya ada gelombangnya gitu. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita gitu. Walaupun kita berada di gelombang mungkin yang di bawah gitu, tapi Tuhan selalu angkat kita lagi gitu. Jadi walaupun kita mungkin merasa gitu seperti atau dibuat atau kayak ya kita merasa bahwa wah lagi nggak enak nih gitu, wah kayak gini gitu, tapi mungkin dengan bertambahnya usia dan pengalaman yang udah saya lalui bersama Tuhan, kayaknya kayak gini gitu. Waktu saya khawatir tuh Tuhan selalu negur, buat apa khawatir? Sudah 52 tahun, berarti 53 tahun loh Tuhan sertai loh. Pernah rasain di yang hal yang baik, pernah juga di yang terburuk gitu. Jadi pas kondisi seperti ini kayak Tuhan ingetin aja gitu kok. Tuhan izinkan itu supaya kita nggak mengandalkan kekuatan sendiri, supaya kita nggak sombong. Jadi setiap kali Tuhan kasih ujian gitu, Tuhan ingetin, harus berdoa, berserah sama Tuhan. Tuhan mau tunjukkan bahwa kita cuma mengandalkan Tuhan aja. Nah pas dikasih kebaikan, bisa nggak kita mengucap syukur? Karena dengan teman yang baik, lingkungan yang baik, kita bisa tetap seperti ini. Masih di jalurnya Tuhan. Kalau kita salah aja, mungkin pas kita kecewa, pas kita dalam masalah, mungkin jalan keluarnya berbeda karena lingkungan yang berbeda. Cuma saya mengucap syukur saya punya teman, tetangga, lingkungan yang baik. Jadi bikin saya menjadi lebih kuat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur aja, kalau suka dan dukanya pasti ada. Sukanya tahun ini saya bisa kumpul sama anak-anak, menantu semuanya bisa. Tetangga. Karena yang enggaknya ya pasti ada, tapi ya udahlah, dijalanin aja, pasti cuma yang terbaik. Nah, Dukanya apa nih? Dukanya tahu. Ini yang penting selama setahun kemarin sih semuanya diberi kesehatan. Amin. Yang sakit ya kalau sedikit pasti ada, tapi nggak ada yang sampai masuk rumah sakit itu buat saya merasa bersyukur aja. Dan tahun 26 ya juga semoga Januari, dan satu lagi bisa pergi bersama tetangga, Keluarganya tetangga, menikmati kebaikan. dan situ merasa bersyukur Rasa karena saudara. semuanya tidak ada yang Rasa rasa jadi anak. ya udahlah, inilah kita pergi yang sama ya, harus saling tahu gitu satu sama yang lain, terutama untuk yang terkunjung dia tidak ada merasa masalah apapun apa, dia mengucap syukur walaupun kita ngikutin dia jangan diikutin lah karena dia puasa kan.
jadi dia juga dengan sabar, ya ayo ngikutin kita, walaupun saya itu nonton tarik kecak yang tinggi itu saya juga setengah mati kan, dia bersyukur aja kakinya masih kuat, masih bisa bersyukur, sehat semuanya, nggak ada yang sakit, jalanin aja itu aja, saya malah bersyukur bisa punya lingkungan yang baik dan juga memberikan. Amin. Akhir tahun memang keluarga kami proses sekarang konfirmasi dan memang buat kami Tuhan merubah cara berpikir kami sehingga proses itu buat kami itu berkata. Jadi sampai di titik kayaknya saya bilang pada Tuhan, kalau memang Tuhan sayang, Tuhan panggil saya aja deh, sampai saya udah cuman ternyata Tuhan buka. Akhirnya saya bisa bicara bijaksana dengan anak-anak, saya bisa ngomong karena lewat apa ya, firman Tuhan yang saya dengar, Tuhan mengajarkan saya bahwa tidak begitu berpikir, dan terus saya dirubah sehingga saya bisa apa ya, membagikan itu kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menjadi pemandangan yang berbeda. Proses ini menjadi suatu tempat buat itu tidak mudah buat saya dan buat kami memang masih dalam proses itu, dan yang saya bersyukurnya Tuhan tidak merubahkan sedikit pun iman kami, dan Tuhan tidak merubahkan Tuhan justru merubahkan cara pandang kami sehingga proses itu buat kami itu Tuhan, Tuhan itu baik ya. Nggak jauh beda juga sama Bu Hani kemarin, kita kan juga pergi, cuman waktu pas kita itu bukan karena reschedule, memang karena cuaca buruk gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan sertai semuanya berjalan dengan lancar. Pada intinya semua yang dialami di tahun 2025 Tuhan Yesus baik banget, semua yang diperlukan Tuhan sediakan tepat waktu, semua permasalahan Tuhan membantu selesaikan dengan sempurna. Pokoknya walaupun ada permasalahan, tapi kalau percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Yes. Apa pesan kita ke depannya ya, tahun 2026 ini kita baru beberapa hari kita ngedrop ya, ini saya juga udah nyinden kali ya. Jadi tapi puji Tuhan, apa namanya, dengan beberapa waktu di tahun awal 2026 ini ada waktu untuk beristirahat, untuk kembali merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun 2025, dan saya juga percaya bahwa tahun 2026 ini Tuhan punya rencana baik buat keluarga saya mengenai segala sesuatunya, baik itu mama papa maupun kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik. Kami sekeluarga itu bersyukur untuk tahun 2025 meskipun banyak masalah. Dalam arti di sini itu bukan masalah antar keluarga dan apa enggak, masalah ekonomi. Jadi begitu maksudnya kita sampai terakhir itu kita bilang luar biasa ya, kita bisa melewati tahun 2025 ini ya, walaupun banyak persoalan lah gitu ya, bisa lanjut sampai tahun 2026 itu juga anugerah Tuhan, karena banyak juga orang yang tidak sampai tahun 2026 awal, seperti Bu Susi Papilaya itu yang sebelahnya Bu Dewi, aku baru tahu juga dia meninggal itu tanggal berapa ya, tanggal 2 Susi yang pindah ke Ambon, iya yang pindah ke Ambon, Pak Susi Papilaya itu dia nggak nyampe tahun 2026 dia sudah nggak ada kan. Kadang akhirnya kami ngobrol-ngobrol kan, ya itulah umur itu tidak ada yang tahu di mana kita mau Tuhan panggil, di situ kita memang harus siap menghadapi. Nah, selama tahun 2025 ini juga ada pergumulan secara yang keluarga ini ya tentang anak ya, karena anak itu udah gede-gede gitu ya, karena kami pikir anak yang paling gede udah umur 50 gitu. Aduh Tuhan, kapan dia aku mau punya cucu? Iya, kan nikah punya mantu gitu ya, punya cucu gitu ya. Akhirnya Tuhan juga kasih apa ya, maksudnya ternyata Tuhan kasih yang baik gitu ya. Tahu-tahu ada berita, oh iya, oke mah ini nanti
masuk di tahun 2026 ini ya akhirnya Tuhan jawab. Selamat ya Oma. Ternyata baru satu bukit ini. Jadi punya Pecah telur. jadi itu itu anugerah Tuhan sih. Itu semua kita nggak bisa atur gitu ya. Yang atur itu Tuhan, kita tinggal ikutin apa yang Tuhan mau. Tapi kadang-kala itu sulit kita karena kita kadang mau keinginan kita sendiri. Gitu. Jadi ya kita kami berharap tahun 2026 ini ya Tuhan tetap menyertai kita semua gitu ya, dan apa ya untuk kedepannya semakin inilah apa full apa ya full saya ini ya dapat lebih lagi karena saya merasa apa ya nyaman dan enak, maksudnya apa ya suka gitu. Jadi makanya saya sempatkan waktu walaupun sering terlambat ya, sebetulnya minta maaf karena saya sering terlambat gitu. Sibuk pelayanan juga terlambatnya. Iya, pelayanan dulu. Jadi ya apa namanya tetap saya usahakan untuk datang. Ya itu aja, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Ini Bu 25 udah aku udah tua. Pokoknya istilah anak kayak Bu ini kan. Udah jalan, udah jalan-jalan mana-mana. Wah, mantap. Terima kasih ya. 25 ini udah aku umurnya 24 4 tahun. 4 tahun ya. Udah sehat, udah kuatan ya. Dengan Tuhan dan biarlah berkat untuk berkati. Amin. Saya jadi teringat dulu ya, kalau kita lagi zaman kerja ketemu customer, kalau ganti tahun gini nih, pasti selalu bilang, aduh, moyung, ya apa ya, susah gitu ya maksudnya. Misalnya kayak sekarang nih, 2025 itu masih lebih enak lah kayak daripada 2026 gitu. Orang selalu ngomong gitu, kalau misalnya mau masuk 26 nih 25, dia bilang 24 lebih enak dari 25, dan masuk 26, 25 lebih enak dari 26. Banyak yang ngomongnya kayak gitu, selalu begitu aja ngomongnya. Tapi kan dari tahun ke tahun, itu udah 20 tahun yang lalu sih ngalamin kayak gitu. Sampai hari ini kan kita masih tetap aman-aman aja kan. Ya kan? 2025 ini banyak hal yang saya dapat gitu. Saya bisa lewatin 2025 ini, ada paradigma yang baru dari Tuhan gitu kan. Dikasih apa ya? Dikasih kekuatan sama Tuhan tuh mikirnya gini. Kita ke depannya itu sesuai dengan firman Tuhan tuh makin hari menjelang kedatangan Tuhan kan semakin jahat, semakin susah gitu ya, semakin banyak hal-hal yang bikin kita susah lah. Tapi diajarin bagaimana supaya kita bersyukur sama Tuhan, supaya kita bisa melewati hal yang sulit, hal yang sukar, hal yang menuju sukar. Kalau kita lagi keadaan sakit, terus kita disuruh bersyukur. Jadi keadaan kita mungkin ngalamin keterpurukan, kita disuruh bersyukur ya kan. Tuhan nggak selalu bilang selalu bersyukur. Tuhan cuma kasih tahu, ingetin nama saya pernah dapat ini. Kalau ikut Tuhan Yesus itu supaya kita bersyukur, dan ini juga yang bisa memampukan saya bisa lewatin tahun 2025. Dia bilang, ikut Tuhan itu harus dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Kalau kita memberi, kita pasti menuntut sama Tuhan. Contohnya, kan saya udah pelayanan, saya kan udah bayar perpuluhan, kok saya ngalamin kesusahan? Kan saya udah ikut full hidup benar iman Tuhan, berdoa, baca firman, kan saya udah ini. Akhirnya kita tuntut sama Tuhan. Kalau sesuai dengan yang Tuhan bilang kita mesti bersyukur, kita ngeliat diri kita nggak bisa bersyukur. Tapi kalau kita dari titik menerima gini, kita ini orang yang berdosa, upah dosa adalah maut, mati buat dia. Tapi Tuhan Yesus datang gantiin kita ditebus
kita yang dari gelap dipindahin ke terang, ada di dalam terang Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebutnya kita nih, dia ada Allah yang Immanuel. Musim apapun hidup kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Setragis apapun hidup kita, dia ada selalu bersama dengan kita. Nah, itu yang membuat kita bersyukur, bisa bersyukur. Mungkin bisa lewat apapun masalah ke depan, kita nggak tahu, ya kan? Kayak apa, apakah dunia ini akan bertambah lebih baik atau enggak, kita nggak tahu. Yang pasti mau baik mau enggak, kita udah terima keselamatan dari Tuhan. Itu yang memampukan kita bisa bersyukur. Dan kita tahu berkat yang terbesar dari kita adalah Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Musim apapun kita pasti bisa lewatin karena tangan Tuhan menggenggam hidup kita. Nggak akan ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan hidup kita ini. Itulah yang membuat satu keyakinan bahwa 2026 apapun yang terjadi, Tuhan ada selalu bersama-sama. Jadi ya, menatap tahun depan dengan penuh harapan, ya kan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi. Gitu deh. 25 udah lewat, kita tinggalin dan dia nggak akan pernah kembali lagi. Tahun 2025 kita songsong yang 2026 ini dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan penuh bahwa hidup kita dijamin dan aman di dalam Tuhan. Kalau saya lihat di tahun 2025 itu, saya tarik ke saya sendiri gitu, banyak hal yang Tuhan berikan yang tidak saya pikirkan gitu. Oh, Tuhan sediakan ya, itu membuat saya, apa sih yang sudah saya lakukan gitu ya. Jadi berbalik jadinya. Ini Tuhan kok perbuatannya itu luar biasa baiknya gitu ya. Pertolongannya di tahun 2025 itu kok bisa semua yang kita rencanakan itu, saya bilang sih bisa berjalan dengan baik gitu ya. Akhirnya saya, oh iya ya, saya sudah melakukan apa gitu ya. Maksudnya kita kan semua sini sudah orang percaya, bahkan bisa dikatakan kita beberapa di sini adalah pelayan Tuhan gitu. Puji Tuhan sih, memang saya sama Pak Dodi memang kita gembala kul itu kan memang ada baca Alkitab itu sampai selesai ya. Tapi ini karena memang ayat yang diberikan itu memang nggak panjang-panjang gitu ya. Jadi masih di Matius ya Pak ya, Pak Dodi ya. Jadi kita masih di Matius gitu. Itu masih terus kita lakukan. Terus saya pas di penghujung tahun itu, ketika saya baca renungan harian ODB itu, All Daily Bread itu, saya flashback lagi, oh iya ya, tahun lalu kayaknya saya kadang gitu baca firmannya itu rapel-rapel gitu. Tahun ini pengennya konsisten gitu ya. Artinya kok waktu yang terbuang itu kita bisa yang lain-lain gitu. Sementara untuk baca firman kok nggak ada waktu gitu. Menarik ke diri saya gitu. Maksudnya, oh iya ya, tahun lalu kok saya bacanya itu merasa udahlah nanti saya bisa baca sekali rapel gitu ya. Jadi nggak konsisten gitu. Di tahun ini saya start di tanggal 1 itu saya konsisten gitu. Tapi nggak tahu nanti di penghujung ya. Tapi kalau kita punya kerinduan itu, saya percaya Tuhan akan mampukan ya. Kita konsisten. Memang kita kan dikasih waktu banyak gitu. Apalagi saya gitu. Jadi saya mampatin waktunya baca. Tujuannya kan bukan supaya kita menyelesaikan itu biar finish, bukan ya. Supaya kita itu melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, pertolongannya, terus akhirnya kita punya hikmat, kita bersosialisasinya jadi lebih baik, menghandle masalah jadi lebih baik, tidak mudah emosi gitu kan. Oh iya ya, kebaikan Tuhan itu sulit ya, kita nggak bisa kita balas. Mari kita hitung aja, kita hitung aja berkat Tuhan supaya kita sadar bahwasanya kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau dilihat dari
pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Untuk tahun 2025, seperti yang tadi ya, Bapak Ibu kan banyak bilang bahwa banyak mengalami hidup yang bergelombang ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya hal yang simpel ya Bapak Ibu, ketika kita mungkin sering dengar sih ya Bapak Ibu, ketika kita bisa bernafas saja itu harusnya bersyukur. Cara berpikirnya harus dibalik, ketika kita sakit, kita kan bersungut-sungut nih. Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya kepala yang pusing banget gitu kan. Nah, kalau kita bisa sehat aja itu udah bersyukur. Nah, di tahun 2025 kalau saya boleh sharing di dunia pekerjaan, Tuhan Yesus baik karena sebenarnya direktur yang lama, manajemen yang lama pun itu sebenarnya baik, bagus gitu ya. Tapi karakternya cukup berbeda dengan yang baru ini. Nah di tahun 2025 selama 1 tahun terakhir itu baru start direksi yang baru. Nanti masa kerja 5 tahun. Nah direksinya ini cukup apa ya? Cukup humoris. Kalau yang sebelumnya kaku banget gitu ya, kita tegang kalau meeting. Kalau ini humoris. Jadi kalau pas meeting itu malah kita seneng. Itu malah kadang-kadang kita suka bercandain tuh direktur yang baru ya. Tapi tetap harus sopan gitu ya Bapak Ibu. Dari sisi pekerjaan ya terima kasih, seperti kata Pak Yones juga, banyak orang bilang 2025 itu dibanding 2024 jelek. Tapi ternyata puji Tuhan di tahun 2025 bisa growth juga untuk penjualan karena Tuhan baik. Terus kemudian dari sisi keluarga di akhir Desember, jadi sebelum papa saya nggak ada itu, saya ada beban terus terang karena papa sempat pesan ke saya, tolong jaga adik kamu yang 2 ini, dia bilang gitu kan. Nah di tahun 2025 ini adik saya itu Desember kemarin lamaran, jadi minimal saya agak cukup mengurangi lah beban saya gitu kan. Semoga tahun 2026 menikah, jadi tinggal 1 lagi nih nanti yang dikasih. Ya Tuhan Yesus baik. Kemudian tahun 2026 resolusinya apa ya? Lebih bersabar kali ya. Bersabar, terus seperti yang Pak Sam bilang harus rajin baca Alkitab. Udah gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cuma cerita bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup sendiri, jadi anak kos. Teman-teman kos saya tuh orang-orang yang pakai ini tapi baik-baik semua. Ada anak Betawi sebelah kamar saya tuh selalu memberkati saya, seperti kayak kemarin saya kaget dia ketok kamar saya, bawa besek isinya ayam goreng. Saya bersyukur orang Betawi tapi anak Muslim ya. Terus saya tanya mulai puasa kapan? Pertengahan bulan nanti opa. Dia manggil opa. Opa suka puasa? Ya kalau sehat ya ikut puasa. Karena saya itu istri saya seorang Muslim tapi dia mu'alaf. Istri saya orang Jawa mu'alaf tapi dia senang saya berpuasa. Jadi kerjaan saya di kamar ya berdoa saja. Karena di gereja GKPB tiap pagi jam 5 harus berdoa dulu, bangun kul Taman Sriwijaya. Saya berdoa untuk gembala biar sehat semua. Amin. Kita masuk dalam tahun baru 2026. Jadi kita tidak usah takut. Ada Amin. Tuhan yang jaga, yang memberi kekuatan, memberi kesehatan. Jadi kita jangan takut karena Tuhan selalu menjaga kita dalam setiap detik. Apapun kita kerjakan, Dia selalu menuntun. Cukup mungkin segitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ucap syukur, terima kasih banget sama Tuhan di tahun 2005 itu. Begitu baik Tuhan terhadap diri saya pribadi. Karena saya belum pernah masuk rumah sakit. Kalau rumah sakit itu saya sakit itu paling melahirin.
4 kali udah. Yang lainnya belum pernah saya sakit sampai masuk rumah sakit. Ini di awal tahun 2005 itu saya mengalami itu sakitnya luar biasa. Saya nggak tahu ya penyebabnya apa. Datang saya nggak sadar. 12 jam saya baru sadar bahwa jam saya nggak tahu, sampai di IMC nggak tahu. Udah sore udah jam kan baru sadar. Saya ucap syukur, terima kasih sama Dokter Hani, sama tante Mami Pera yang nolong saya ya waktu itu. Kata anak saya nggak tahu ya, karena saya ditolak di itu Siloam, nggak diterima. Udah keadaan saya udah nggak sadar saya. Jadi sama itu di pondok ada saya jalan ke MC. Semua itu saya rasa pertolongan Tuhan itu baik sama saya. Saya nggak tahu apa terjadinya ya, mungkin kalau Tuhan nggak tahu kita nggak bisa ketemu hari ini. Tapi karena berkat Tuhan saya bisa ketemu semua. Juga suami saya begitu juga. Tuhan pakai saya juga ya, sama terima kasih banget sama Dokter Hani ya, Tuhan berkati semua dah kita anggota ini full di sini itu baik-baik semua, kompak gitu kita itu. Jadi saya bisa jadi menyaksikan cinta Tuhan juga di tengah-tengah keluarga saya. Keluarga saya yang dari Bandung, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor. Ponakan-ponakan saya kan datang mau ini Imlek. Besoknya Imlek, di malam tahun baru kita masuk rumah sakit. Bukannya masuk hotel berbintang, masuk itu dah hotel bintang 7 saya jadi makan. Saya mau diledeksinya sama ponakan-ponakan saya. Cuma yang ceritanya saya kan belum bisa ngomong, nggak tahu juga cerita. Waktu saya tuh ditolong gitu sama Dokter Hani itu teman full katanya gitu, begitu dan gitu hebat ya katanya, ini fullnya gitu, kompak banget katanya gitu. Jadi suatu kesaksian juga buat full kita di tengah-tengah keluarga saya maupun di teman-teman saya ya, gereja saya juga yang di Lemah Abang gitu. Itu kita tuh fullnya benar-benar ini persekutuannya saya merasakan semuanya, bantuan doa itu. Terima kasih banget pada saya dikasih sakit ini mungkin kontak ke saya untuk menyaksikan cinta Tuhannya dalam Tuhan gitu. Jadi saya sembuh aja, nggak ada nggak bagaimana normal aja kembali. Sampai kata saudara saya, biasanya lo katanya kalau 12 jam katanya nggak sadar tuh, sadarnya suka jadi ya ada itu dah sesuatu. Tapi begitu kan menjadi sadar begitu kan banget ya saya makan. Saya ingat di situ saya ngeri kayak benar-benar pertolongan Tuhan sama saya pribadi gitu ya. Puji Tuhan ya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tahun 2025 pahit dan manis ya, seperti data dikatakan ya, seperti itulah saya. Cuma bedanya kalau Burida anaknya masih kecil, kalau saya sudah tua-tua, itu bedanya. Dan ngandani arek cilik lebih gampang daripada ngandani arek tua ya, apalagi sama-sama sudah tahu firman Tetapi puji Tuhan saya cuma bilang ke Tuhan, roh yang ada padaku itu taruh di hati mereka ya. Ketika masalah tantangan, ngomel ya biasa ngomel, juga berdoa ya ngomel. Emaknya ini bingung ya, sudah ada. Akhirnya saya diam, saya nggak ngomong, jadi saya cuma begini ya. Keteladanan itu yang harus saya tunjukkan kepada mereka. Jadi saya begini, mereka tahu kapan saya berdoa, kapan saya baca firman, kapan saya renungan, mereka tahu. Dan puji Tuhan ya, akhirnya tahun 2025 dengan segenap kekuatan yang hikmat yang Allah berikan, anak-anak saya sudah menjadi kuduk ya, menjadi kuduk. Kuduknya maksudnya dia menyadari, memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tetap setia. Persoalan masalah diizinkan terjadi untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan mereka,
juga di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, akhirnya tahun 2025 dengan pergumulan anak-anak, saya semakin diberkati Tuhan, semakin dikuatkan satu perkara. Kalau tadi Pak Samudra bilang baca firman, jangan ya Pak ya, jangan bolong-bolong baca firmannya ya, karena ya itu tadi ngerti tidak ngerti saya baca aja, dan dari bacaan itu memang ya seperti di dalam Mazmur 1 bahwa yang suka merenungkan firman Tuhan setiap siang dan malam hidupnya berhasil. Bagi saya berhasil itu bukan berhasil secara materi ya, tetapi ketika iman kita meningkat, dengan persoalan masalah kita dimampukan, itu adalah berhasil. Keberhasilan kita di dalam Tuhan memproses hidup kita dan buahnya yang akan kita rasakan. Jadi tahun 2005 itu banyak kesulitan, sukaran, tetapi juga banyak penghiburan, banyak berkat-berkat jasmani rohani yang saya nikmati di dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan ini juga lucu juga ya. Saya kalau datang ke sini itu kan sama anak-anak mesti diajak pergi ya, diajak pergi. Saya nggak bilang, Mami di sini kita pergi ke enggak, saya nggak pernah minta apapun ke anak-anak. Saya begini, bawa piyama sudah tak ringkesi ya, tak lempiti, sudah saya tata di koper kan, pakaian-pakaian yang mau saya bilang, saya tata. Sudah ini gak pergi kemana-mana, gak nginep di hotel, tadi piyama tak masukin di koper. Tiba-tiba tanggal 1 habis ibadah dia bilang, "Nih siapa lu siap kemana?" Tuhan terima kasih. Terus saya bilang, "Nih kamu tahu, aku gak kenal Mami." Akhirnya saya bercerita ya. Jadi saya itu loh ya. Jadi sekalipun gak minta, gak pernah tak pikir sudah enggak. Ternyata Tuhan sediakan ya. Akhirnya pergi ke Bandung ya, sekalipun cuma semalam. Akhirnya piyamaku kepake kan. Ambil lagi. Kedua, yang luar biasa, saya itu dari dulu masih muda sampai tua, mulai kerja sekolah sampai pensiun, arisan model di situ enggak pernah. Saya ingat zaman dulu tuh tahun berapa yang arisan 25.000, saya bilang, aduh lek model kayak 500.000. Ternyata saya ikut 2. Saya modelnya yang arisan itu 20, saya tuh dapat di nomor 18 dan 19. Yang nomor 20 itu teman saya, dia bilang, "Bumin aku butuh, wes tak jenengan tak ambil dulu yang jenengan kan tulungannya." Akhirnya saya tetap aku dapat yang terakhir. Door ke apapun nggak pernah jadi, kalau ada yang gitu saya nggak pernah mikir. Puji Tuhan, Bu Hani. Itu saya itu di rumah bersyukur Tuhan terima kasih. Kok nggak ya rasanya seneng ya. Baik, memang itu pemeliharaan Tuhan ya, proses gitu. Jadi kita kadang menuntut yang kepastian jelas, tapi ya itu proses dari Tuhan supaya iman kita terus bertambah ya. Saya belajar itu dan sampai sekarang bahkan saya terus ya seperti semua bilang ya, bahwa pergumulan itu ada terus gitu ya. Tahun ini saya ada sakit penyakit juga ya, terus udah merasakan ya usia yang semakin itu ya, kita sudah berpikir yang aduh udah umur segini gitu ya, berarti udah banyak kelemahan gitu ya. Jadi memang kita harus terus menerus berharap, bergantung hanya pada Tuhan. Apa sih yang bisa kita buat dengan kekuatan kita sendiri ya. Yang saya syukuri gitu ya, di dalam keluarga besar saya juga semakin solid. Jadi kemarin malam tahun baru kita kumpul, dan itu semua adalah kebaikan buat keturunan selanjutnya ya, supaya mereka juga tetap kompak gitu ya. Karena justru di usia-usia sekarang ini kan banyak yang udah mulai pensiun, walaupun masih ada pekerjaan tapi bisa atur sendiri waktu ya. Jadi dulu nggak bisa ketemu, sekarang malah lebih baik gitu ya dalam hal ini. Jadi juga di keluarga dari Bapak Marcel juga udah lebih solid lagi ya. Jadi itulah Tuhan selalu proses, khususnya untuk saya, supaya ada pikiran-pikiran yang tidak baik lah ya. Itu makanya paradigma saya harus banyak dirubah, dan itu terus menerus menurut saya ya. Tahun 2026 itu paradigma cara berpikir saya yang saya mohon Tuhan supaya terus diperbarui lebih baik lagi ya. Nanti di tahun 2025 ya
gelombang itu ada. Jadi dari setiap gelombang itu badai. Pasti saya berpikiran ini kalau ada badai gini pasti ada pelangi. Pasti ada pelangi. Salah satu closingan. Tapi bukan di closingan aja, maksudnya untuk masalah kita ada terus. Tapi saya percaya kalau Tuhan tolong saya tahun-tahun sebelumnya, pasti tahun 2026 ini kita selalu ditunggu. Jadi apakah kita melewati badai itu bisa nggak gitu? Tetap bertahan, tetap iman, percaya. Tuhan cuma kasih kepada saya pesan Tuhan itu tetap kuat setelah badai karena ada pelangi setelah ini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu baiklah buat keluarga saya di tahun 2025. Jadi ada meskipun doa-doa belum semua terjawab, ya sudah ada beberapa doa yang terjawab. Dan khususnya di tahun 2025 saya bersyukur di kesehatan aja. Satu keluarga saya itu nggak ada yang masuk rumah sakit, itu udah puji Tuhan banget, itu dikasih kesehatannya, selalu dikasih kesehatan. Dan ini saya juga bersyukur Joel itu kemarin itu kan memang sudah masuk seleksi kimia gitu kan, nah teman-temannya itu semua tuh dia cerita dia les semua temannya untuk mempertahankan nilainya. Sebenarnya kan dilihat dari raportnya gitu. Dia bilang, mah teman-teman Joel tuh semua les, Joel sendiri enggak. Ya terus gimana kamu mau les apa? Ya udah bilang aja gitu. Terus dia ngomong pulang ke sekolah, mah ternyata Joel disupport sama sekolah Don Bosco. Dia dikasih les online selama nanti untuk kebiruan gitu kan. Terus saya bilang di sekolah kok support gitu. Jadi ya itu saya serahin semua masa depan anak-anak, pasti ya, ini Tuhan kasih yang terbaik lah pasti gitu kan. Terus jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita ya semua kata Oma Lydia ya pasti ada semua ekonomi lah. Apalagi orang dagang ya, orang dagang itu kan nggak nentu gitu kan. Ya jadi kita beriman aja, kita percaya, nggak usah takut gitu. Kalau pakai kalkulator kita ya bukan nih gitu kan, tapi kita pakai kalkulator Tuhan pasti. Amin. Itu aja. Saya harap tahun 2026 kita terus setia, kita percaya, sama kita pasti selalu diberkati. Sebenarnya semua sama yang lain ya. Ya bersyukur aja tahun 2025 ini kasih kebaikan kepada saya. Banyak tantangan, banyak cobaannya, apalagi khususnya keluarga kami ya, ada yang sakit, abang saya ya, kanker otak, ya itulah tantangan, ujian buat kami. Terus kami juga bersyukur bahwa keluarga kami semakin kompak, keluarga besar dari mama sama bapak ya. Jadi kami sudah diskusi lah, maksudnya kita harus siap menerima apapun, kita harus ikhlas ya. Ya kita tinggal menunggu mujizat aja karena kondisi sekarang juga udah apa ya sih, maksudnya hanya di tempat tidur aja semakin lama. Saya udah boleh kecil di daerah sinilah, nanti aja tunggu tanggal main. Saya tahu Marida. Ya pokoknya ya udahlah, mungkin memang jodohnya di situ ya. Pokoknya yakin ya Tuhan kasih yang terbaik ya. Ada ketakutan lah pokoknya kayak gitu ya, kita nanti nyicinya apa bisa, cuman ya yakin aja Tuhan. Amin. Oke, shalom. Shalom. Saya bersyukur saya bisa melewati tahun 2025. Walaupun saya mungkin kurang baca firman, kurang berdoa, didoakan di tahun 2026 saya lebih rajin baca firman, saya lebih rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Itu kan puji Tuhan, selamat tahun baru untuk semuanya. Hampir kita semuanya sama lah ya. Kita melalui tahun 2025 banyak ujian, banyak tantangan,
Mungkin saat kita kayak kena badai, kena angin, topan yang membuat kita agak oleng. Tapi kita percaya kita punya satu pegangan hidup. Dia yang memegang hidup kita, nggak melepaskan kita. Kalau kita yang megang, kadang-kadang kita bisa lepas. Tapi kalau Tuhan yang megang, Tuhan nggak akan lepaskan kita. Ada khawatir, ya khawatir banget, iya gitu ya. Tapi saya melihat lewat itu, saya pribadi maksudnya, kadang ada hal-hal yang membuat kita jadi lemah, tapi lewat itu justru kita semakin kuat gitu, semakin kuat, kita semakin wah percaya gitu kan, kita iman kita dikuatkan gitu ya, kita terus memandang Tuhan, karena kalau kita lihat angin sebelah kita, lihat ombak, takut kita gitu ya, kita melihat Tuhan. Seperti pujian tadi itu saya diberkati banget ya, kalau aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu melewati. Kita bisa melewati semua ujian, tantangan itu karena kita nggak jalan sendiri, tapi ada Tuhan. Dan tahun 2026 kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah. Kalau kita lihat berita, kita lihat kondisi saat ini, kita mendengarkan berita itu membuat kita khawatir gimana ya tahun 2020. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu semuanya, Shalom. puji Tuhan, Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal ya, karena itu yang dikehendaki. Jadi sebenarnya kalau saya itu kadang-kadang mungkin kurang mengucapkan kata-kata, kurang bersaksi dan kurang berkata-kata gitu ya. Tapi dalam hidup proses Tuhan itu ya, berhubungan masih ada ya, dalam setiap tahun ada, dan walaupun kadang nggak ngerti gitu ya. Contoh seperti kemarin kadang-kadang kalau kita ini cuman sebenarnya nggak boleh seperti itu ya, tapi ini kebetulan banget ya. Seperti yang dibilang bapaknya tadi kan pensiun bulan 5, saya bulan 6 jadi udah nggak lagi kan. Nah, tapi sepanjang kita dari zaman dulu kita tuh nggak pernah ada yang sakit ya, kan masih punya fasilitas intinya ya, ada asuransi, ada BPJS, ada segala macam. Lah begitu bapaknya nggak kerja, ini bocah masuk rumah sakit 2 kali. Itu kadang-kadang sebenarnya kan kerjanya mataku itu adalah berkat bagaimana cara Tuhan memproses kita gitu. Lalu puji Tuhan di tengah-tengah seperti itu Tuhan tempatkan malaikat-malaikat tak bersayapnya ya. Puji Tuhan dan kakek Tuhan itu membantu, jadi bukan tentu tidak kesulitan. Jadi teman ini tumen-tumen jadi seumur-umur ini anak dalam waktu beberapa bulan masuk rumah sakit 2 kali. Tapi ya semuanya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita dan selalu ada. Bulan pasti ada ya, dalam banyak hal ya pasti ada lah, cuman itu kita diberi hati untuk selalu mengucap syukur, dan saya percaya setiap proses hidup itu memurnikan saya sampai pada waktunya sekarang saya timbul murni seperti emas. Ya harapan ke depannya biarlah kami menjadi semakin baik. Pertama tadi memperbaiki kehidupan keimanan dengan Tuhan, mulai banyak-banyaklah beri waktu Tuhan, melekat semakin lekat sama Tuhan ya. Melekat kita mendapatkan sehari-hari, melekat dengan Tuhan, dengan kekuatan, melekat sama Tuhan, dan harapannya mungkin yang lain-lain. Kadang-kadang antara berharap atau hopeless itu beti ya benar-benar. Kalau hopeless kan ya Tuhan terbuka lagi. Padahal kita nggak boleh, tetap berharap, tetap percaya sama tadi, malah pengharapan adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu penghidupan terkuat dari kita. Tetap berharap waktunya Tuhan pasti akan datang, sesuatu akan terjadi yang bahkan di luar apa yang kita doakan. Satu bela anak kami yang kecil ini nanti mendapatkan tempat tinggal yang baik dan solusi tahun. Acara makan Enggak datang. Padahal dia yang janji. Abang mau bantu? Iya, ada. Semoga banyak makanan, gorengan, bakso, gorengan, gorengan, buah,
Pizza, segala ada. Ada pizza. Pizzanya. Nanti supaya nggak terbang kapal. Ada asinan. Asinan Bogor. Terus Gorengan Bandung.